Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bersaing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu li wa ana azizi bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Yulis dan seluruh jajarannya, Ibu Ketua RW dengan seluruh jajarannya, RW 10 ya Bun? 4 RT 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. 1 RT berapa kakak? 60. 1 RT 60 kakak ya. Dan para sesepuh, bini sepuh yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah. Kenapa? Oke. Oh gitu. Jadi kumaha ini? Di Ibu pasangin. Permisi ya. Ini berpacu dengan anak-anak nih suaranya. Ini ya. Oh. Oke. Satu lawan banyak loh. Ibu-ibu, suara saya masih terdengar tapi ya? Gak apa-apa ya. Memang ibu-ibu itu manusia paling hebat dan luar biasa. Harus bisa membagi konsentrasi. Dalam situasi apapun, ibu gak boleh tidak berkonsentrasi. Iya gak sih? Karena anak-anak gak boleh dijadikan kambing hitam. Walaupun saya gak bisa bersaing, karena suara anak lebih banyak daripada suara saya. Saya satu, anak banyak. Ya, baik. Tema yang diberikan adalah kiat-kiat sukses menyambut apa Bu? Bulan suci Ramadan. Kiat-kiat sukses menyambut bulan suci Ramadan. Tapi saya berpikir pasti kalau cuma menyambut udah. Tapi kita ingin sebenarnya kiat sukses menyambut, menjalani, ya kan, sampai akhir, dan bagaimana kita sukses pasca Ramadan. Berarti sebelum, selama Ramadan, dan pasca Ramadan. Itulah yang kalau haji ibaratnya haji mabrur itu adalah ketika sebelum dan sedang melaksanakan, juga setelah melaksanakannya. Agar kita ingin meluruskan definisi pemahaman kita tentang saum Ramadan itu, jangan sampai saum Ramadan itu
dipahami sebagai ibadah musiman, ya kan? Bahwa Ramadan bukan ibadah musiman, tapi Ramadan adalah sahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Berarti setelah Ramadan bukan berarti Ramadan makan kurma, pasca Ramadan gak makan kurma. Ramadan rajin ibadah, habis Ramadan sudah dadah, gitu ya, sudahlah, gitu ya kan, sudah berlelah-lelah selama sebulan. Bukan itu yang dimaksud. Ternyata 1 bulan ini kita cuma short course, kursus singkat. Walaupun kursus singkat, kita setelah Ramadan kalau selesai kita ngikutin kursusnya dengan benar, dengan baik, maka kita akan mendapatkan lisensi dan gelar yang luar biasa. Yaitu gelar pertama yang akan kita raih adalah muttaqin. Gelar kedua adalah syakirin. Gelar ketiga adalah rasyidin. Ketiga gelar ini adalah gelar yang luar biasa yang bisa menghantarkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memulai sukses menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kiatnya apa? Pernahkah kita membayangkan bahwa para sahabat Rasulullah itu menunggu-nunggu kedatangan Ramadan itu sampai 6 bulan. Dan itu benar-benar menunggu. Rasa rindu yang menggebu. Mereka telah mempersiapkan doanya, infak sodakohnya, wakafnya, saum sunnahnya, sholat sunnahnya, tilawahnya selama 6 bulan menjelang Ramadan. Kalau kita kan biasanya persiapannya apa, Bu? Karena kita sering sekali memahami saum itu identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Ramadan belum tiba, iklan mudiknya udah tiba. Ramadan belum tiba, baju lebarannya sudah beli. Rencana mudiknya tanggal berapa sudah terencana, tiket mudik udah dibeli. Terus nanti kalau di kampung halaman mau jalan-jalan kemana sudah terencana semuanya. Mau bawa oleh-oleh apa, bahkan nanti sudah mengidam-idamkan kalau saum 10 hari pertama kita buka puasanya mau apa, sahurnya mau apa. Semuanya itu terkait dengan materi, iya enggak? Itulah saum kita. Maaf, sekarang kalau kita lihat iklan, saya kaget ngelihat iklan Coca-Cola. Sekarang bisa-bisanya Coca-Cola nemenin sahur. Sahur yang segar itu setelah makan minumnya Coca-Cola. Bu, karena orang-orang di luar Islam juga melihat betapa keuntungan secara finansial dengan ibadah Ramadan ini. Karena umat Islam terbuai, lalai, seakan-akan Ramadan terkait hanya menahan makan dan minum saja. Iya nggak sih? Bu, kalau mau jujur, ada yang pernah belanja biskuit Hongguan nggak? Di pabriknya di Ciracas, Jakarta Timur. Itu kalau udah 10 hari terakhir, saya tuh tahu kebetulan diajak. Karena kita mau ngasih bingkisan anak yatim, belinya kan harus 400 paket, biar murah kita datang ke pabriknya. Rupanya orang antri dari jam 4 subuh, kayak antri sembako gratis, pakai nomor antri. Itu Masya Allah. Ini membuktikan apa? Bahwa Ramadan itu, kalau nggak ada Ramadan, mungkin pabrik Hongguan nggak selaris itu. Kalau nggak ada Ramadan, yang punya pabrik sirup ABC, Marjan, mungkin nggak selaris itu. Nata de Coco nggak akan sebanyak orang membelinya. Maaf saya sebutin merek semua, ini kan nggak dimasukin ke YouTube kan? Dan saya nggak di endorse.
Hanya ngingetin aja. Ini fakta. Fakta ya bun. Kalau nggak ada Ramadan, sarung Wadimor jualannya berapa sih? Hanya Ramadan Wadimor itu gajah duduk, gajah berbaring, ya. Itu semuanya laris manis deh. Itu hanya di bulan Ramadan. Belum yang lain-lain, maka kita lihat hampir semuanya iklan kaitannya dengan materi. Itulah akhirnya juga kita begitu. Ramadannya nggak dibilangin, persiapan Ramadan kita apa? Sebentar lagi Ramadan nih. Kira-kira THR tahun ini dapat berapa ya? Nanti THR-nya mau buat apa aja ya? Berarti sebelum THR bagaimana nabungnya, buat apa aja? Kita nabungnya Bu, jangan sampai kita nabung buat Ramadan itu seperti nabungnya para penggemar Blackpink. Nabung 5 tahun buat beli tiket ke Jakarta, buat beli tiket nginep hotel, buat beli tiket nonton di GBK. Mereka menanti antri dari tahun 2017. Kebayang enggak? Untuk sesuatu yang kita bilang penting banget enggak? Penting banget, penting aja, kurang penting, atau enggak penting banget? Gak penting banget kata kita, kata emak-emak. Faktanya gak cuma ABG, emak-emak banyak yang datang dengan alasan support anak-anaknya. Saya bilang ya Allah, yang datang ke GBK itu banyak orang-orang berjilbab Bu. Kalau begitu harusnya kita begitu Ramadan berlalu kita udah mulai bisa nabung lagi. Untuk apa? Persiapan infak sedekah di bulan Ramadan. Kalau begitu kita bisa nabung buat persiapan umroh di bulan Ramadan. Kalau buat hal-hal yang gak penting aja orang bisa nyampe, apalagi kalau niatnya buat hal-hal yang penting dan bermanfaat. Allah yang Maha Kaya, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah ya mujibas sa'ilin, yang menjawab segala doa-doa, pasti menghantarkan dan mengabulkan. Jangan-jangan sedikit kali di antara kita bisa berangkat umroh di bulan Ramadan. Satu, kurang paham tentang keutamaan umroh Ramadan. Yang kedua, kita menganggap mahal tiketnya. Jadi kalau udah bilang mahal, itu kayak udah menutup hidayah. Kalau udah mahal itu susah deh sampainya. Tapi kalau kita bilang Bismillah, insya Allah, izinkan hamba ya Allah ingin merasakan iktikaf di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Karena umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji akbar. Umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji akbar. Saya nggak jualan travel. Saya lihat takutnya ini ustazah nih kayaknya lagi jualan travel. Enggak Bun, ini saya berbicara tentang persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita paling kita persiapan memasuki bulan suci Ramadan dan menyambut Ramadan, tarhib lah namanya, tauiyah namanya. Kalau tarhib itu berarti menyambut, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Marhaban, selamat datang ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan penuh ampunan. Selamat datang wahai bulan yang dibukakan pintu surga. Selamat datang wahai bulan yang ditutup pintu neraka. Selamat datang wahai bulan yang dibelenggu semua setan. Selamat datang yang dilipat gandakan pahala ibadah Ramadan, fardunya menjadi 700 kali lipat. Dan selamat datang bulan yang ibadah sunnahnya senilai ibadah wajib. Masya Allah. Dan sederet keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan lainnya. Itulah tarhib, marhaban. Maka ibu-ibu sering membaca dengar hadis, barang siapa bergembira dengan kedatangan Ramadan, gitu ya kan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Gembira doang Bu. Kenapa? Kalau ada hadis yang mengatakan siapa yang bergembira, berarti ada orang yang tidak bergembira dengan kedatangan Ramadan. Ya Bu ya.
Kalau bukan dipanggilnya orang beriman, kalau kita nggak tahu visi misi dari Ramadan, kalau kita nggak tahu tujuan Ramadan, kalau kita nggak tahu kemuliaan Ramadan, maka sesungguhnya yang dikatakan oleh orang bergembira karena datangnya Ramadan, apa ya yang bikin kita gembira? Orang nggak makan, nggak minum dari pagi sampai sore, apa gembira, Bu? Saya tanya, orang nggak makan, nggak minum itu gembira nggak sih? Kalau secara jujurnya, orang nggak makan nggak minum dari pagi sampai sore itu lemas, aus, lapar, bukan gembira, ya nggak sih? Apa yang bikin gembira? Malam hari pulang kerja jam 8 baru nyampe, harus tarawih minimal 11 rakaat, harus tadarus minimal 1 juz, harus tidur cepat-cepat, dan kenapa? Harus bangun lebih cepat. Apa yang bikin gembira? Bangun tidur langsung makan. Iya enggak? Coba kalau bicara jujurnya. Tapi tarhib itu harus bergembira menyambut kehadiran Ramadan. Karena iman. Kalau bukan karena iman, maka yang dipanggil oleh Allah spesial untuk ibadah Ramadan itu enggak ya ayyuhan nas, melainkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman, yang yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin dengan segala keutamaan Ramadan. Ini Bu yang dipanggil. Maka betullah kita menjadi bergembira. Kata kitab, oke, memang, tapi benar-benar akan ditemukan kegembiraan orang berpuasa itu ketika kapan? Orang yang berpuasa itu akan bergembira ketika dia berbuka. Saya tanya Bu, kalau dengar tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib, agenda favorit ditunggu oleh semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa, orang yang lagi di rumah atau di luar rumah, dimanapun berada, adalah waktu yang sangat dinanti acara azan maghrib. Iya nggak sih? Semuanya begitu Allahu Akbar, ibu lagi di perjalanan cuma punya air minum, itu saja udah bahagia. Apalagi ibu ditambah bawa di tempat, di tasnya itu bawa kurma, bawa kismis, punya persiapan berarti kan? Itu lebih bahagia lagi. Hanya ketemu air aja kita udah bahagia. Itu membuktikan bahwa memang Ramadan begitu berbuka, orang beriman itu bergembira. Dan yang luar biasanya kapan kegembiraan itu bertambah adalah ketika mereka menatap wajah Allah Azza wa Jalla di surga. Itu Bu yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, bahwa kita akan masuk surga. Karena dengan masuk surga kita, kebahagiaan puncak dari setiap mukmin itu adalah ketika dia bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi surga itu bukan lagi kayak sekarang kita tujuan utamanya. Surga itu kayak fasilitas kebahagiaan aja. Tujuan utama bahagianya adalah ketika kita bisa menatap Allah Subhanahu wa taala. Itulah, dan itu yang bisa merasakan siapa? Orang yang berpuasa. Maka untuk kita semuanya, kita harus mempersiapkan apa? Agar Ramadan kita berkualitas, Ramadan kita maksimal, sehingga semua juadah, semua sajian, semua hadiah, semua keutamaan yang Allah berikan kepada kita memperolehnya. Ya Bunda, yang pertama kita tadi harus memang punya persiapan apa? Spiritual. Menguatkan kembali tentang ketauhidan kita, tentang keimanan kita, tentang keyakinan kita, tentang kebahagiaan akhirat, tentang keabadian akhirat, tentang kenikmatan surga yang luar biasa. Kan kalau nggak yakin, nggak akan bisa. Bagaimana kita akan membayangkan surga itu nikmat kalau kita nggak pernah baca ayat-ayat surga? Ya, maka nanti ada, berarti di bulan Ramadan nanti kita harus ada agenda membaca ayat-ayat surga. Ini penting.
Karena orang takkan pernah tahu nikmatnya surga kalau nggak pernah membaca ayat-ayat surga atau hadis-hadis surga. Kita cuma bilang, ngapain? Ya Allah, mudah-mudahan bisa masuk surga. Kan sering doanya begitu ya. Tapi sejauh mana kita memahami surga? Ya, surga segala kenikmatan, kebahagiaan, kenikmatan, keluasan, itulah surga. Segala yang baik, yang nikmat, yang indah, yang membahagiakan, itulah surga. Sebaliknya, neraka adalah segala kesakitan, segala kesempitan, segala kengerian, segala kepanasan. Nah, itulah neraka. Maka untuk mengimbanginya, orang takkan pernah merasakan nikmatnya istirahat kalau dia nggak berlelah-lelah dan berletih-letih bekerja, ya nggak? Kita kalau seharian cuma berbaring-baring, kita kalau cuma seharian rebahan di kamar, full AC kita setel sampai di angka 18, keluar masuk kamar kita biasa aja nggak bilang alhamdulillah, karena memang dari pagi kita udah adem. Tapi ibu yang habis jemput anak, panas terik kayak tadi siang tuh terik banget ya. Sampai sekarang alhamdulillah teriknya enak. Jadi saya kejemur bahu, naik motor ke sini tuh enak banget. Tapi tadi jam 1 siang terasa nyengatnya. Ibu yang habis jemput anak kebetulan naik motor, panas nyengat, masuk ke ruangan ber-AC, bilang apa? Alhamdulillah. Gitu kan? Jadi berarti sebelum membaca ayat-ayat surga, maka sangat penting untuk membaca ayat-ayat neraka. Dan secara metodologi, Allah yang maha mengetahui, Allah yang ini karena Al-Quran itu kalamullah. Secara metodologinya itu kalau kita lihat, perhatikan di dalam surat Al-Quran, maka sebelum dibaca ayat-ayat surga, pasti diawali dengan ayat-ayat neraka. Itu ya Bunda. Nah, ini harus dikuatkan keyakinan kita. Punya target. Ya, berarti kuatkan keyakinan kita tentang akidah kita kepada Allah. Yang kedua, ketahui tentang keutamaan Ramadan, ya. Ibu kalau dengerin nasyid Ramadan, silakan nanti di rumah ya, disetel nasyid Ramadannya, cari di YouTube. Baik nasyid Ramadan versi Aisyah atau nasyid Ramadan versi Maherjen, itu Masya Allah menyayat kalbu kalau buat saya. Karena itu isi nasyidnya itu kayak kesimpulan hadis. Ramadan kau yang kutunggu-tunggu gitu, beribu-beribu ampunan gitu ya kan. Itu kalau yang versi Aisyah. Kalau versi Maherjen tuh misalnya ada kalimat apa? Ramadan kau kurindu dan kau kutunggu. Ramadan janganlah pergi. Ramadan usah pergi. Aku berharap selama 1 tahun itu isinya Ramadan. Betapa tidak Bunda? Bayangin ya. Ini nanti belum yang super bonusnya. Belum mega bonusnya ya. Ini kita baru bicara bonus yang biasa tadi. Kalau kita ibadah sholat, kalau kita melakukan sholat sendirian, sholat fardu, itu kan dapat pahalanya udah 1. Kalau berjamaah, walaupun kita cuma berdua, dapat 27. Di bulan Ramadan, 1 kali sholat kita itu dilipat gandakan menjadi 700 atau lebih. Dan nilai ibadah sunnah kita sama dengan ibadah fardu. Coba, bukankah ibu-ibu selalu menunggu-nunggu diskon 50%? Menanti-nanti diskon 70%. Walaupun yang udah punya pengalaman akhirnya kapok. Karena kalau udah di diskon 70% ternyata nggak sempurna. Namanya udah diskon. Tapi beda dengan diskonnya Allah. Coba ya, kebayang nggak Bu? Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Ketika seorang hamba berbuat dosa, berniat mau berbuat dosa, kalau terlaksana maka perbuatan dosa 1 dibalas dengan 1.
Dan bila niat berbuat dosa itu diurungkan, maka tidak dicatat kalau dia berbuat dosa. Sebaliknya, bila seorang hamba berniat berbuat kebaikan, baru berniat nih, dan ternyata urung tidak terlaksana, maka Allah catat sebagai satu kebaikan. Dan bila niat berbuat kebaikan itu terlaksana, maka Allah balas dengan 10 kali 10 kebaikan, atau bisa berlipat ya. Karena kan satu butir kebaikan itu akan tumbuh menjadi satu pohon yang bercabang 7, dan setiap cabangnya akan berbuah 100. Tergantung semua itu pada kualitas niat. Jadi keikhlasan niat ini penting sekali. Berarti memasuki bulan suci Ramadan, persiapkan diri kita dengan niat yang ikhlas. Maka hadisnya kan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah Ramadan dengan iman, dengan keyakinan, dan sungguh-sungguh hanya berharap karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu ya bun. Jadi ketika Ramadan, sampai ada bilang, selamat datang wahai Ramadan, yang napas-napasnya dihitung tasbih. Kebayang gak sih? Napasnya orang berpuasa seakan-akan dihitung tasbih. Sampai bau mulutnya orang berpuasa aja jauh lebih baik, seperti wangi kesturi nanti di surga. Saking istimewanya bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan kita yang kedua untuk memasuki bulan suci Ramadan, berarti secara spiritual, secara keilmuan kita bunda silahkan baca-baca lagi ayat-ayat tentang keutamaan Ramadan ya, tentang sunnah-sunnah Ramadan, ibadah unggulan di bulan Ramadan gitu ya kan. Itu kita penting. Baru ya selanjutnya memang agar sukses menjalani bulan suci Ramadan itu, kita sudah punya merencanakan, harus punya rencana agenda ibadah Ramadan. Ini pasti. Agar kita sukses menjalani Ramadan, harus punya agenda. Silahkan bun, kalau mungkin selama ini cuma di angan-angan, kita belajar lagi. Bukan anak-anak sekolah aja loh yang bawa agenda Ramadan. Kalau anak-anak kan bawa agenda Ramadan apa? Kultum dicatat, minta tanda tangan. Kalau ini mah ibu bikin agenda nih selama sebulan, setiap hari punya niat apa? Sholat, saya pingin setiap hari sholat berjamaah. Setiap hari dibikin bu, contreng. Alhamdulillah. Kalau nanti pas mau tidur setelah tarawih, kita lihat, alhamdulillah sholat berjamaah tercapai 100%. Ternyata kita cuma hari ini sholat berjamaahnya cuma 2 kali. Ya udah contreng 2, besok dievaluasi lagi gitu ya kan. Kita jadi ibadahnya diprioritaskan. Alhamdulillah saya target one day one juz tercapai, contreng. Harus dicatat bu. Tapi saya anjurkan bicara tentang Al-Quran, jangan cuma di bulan Ramadan ini, jangan cuma punya target khatam 1 kali. Kenapa? Kalau targetnya cuma khatam 1 kali, itu biasanya suka nggak kesampaian. Nanti suka bilang, aduh ustazah saya keburu head, saya masih punya utang 10 juz, saya masih punya utang 5 juz nggak kesampaian. Maka buatlah targetnya khatam 2 kali. Kalau nggak kesampaian khatam 2 kali, paling tidak dapat 1 kali plus 5 juz, plus 10 juz, ketimbang khatam min, mending khatam plus. Oh saya udah biasa dari tahun ke tahun khatam 2 kali, tahun ini kita tingkatkan khatamnya 3 kali. Yang udah biasa 3 kali ditingkatkan jadi 5 kali. Terus di branding lagi nanti gimana? Kalau mau khatamnya cuma 2 kali, berarti setiap sholat fardu kita baca Quran 4 lembar. Ya. Kalau yang mau khatam 3 kali, setiap habis sholat baca Quran 6 lembar. Kalau yang mau khatamnya 5 kali, setiap habis sholat fardu baca Qurannya 1 juz. Berarti sehari 5 juz.
Kayaknya buat kita, aduh ustazah kita kan ibu rumah tangga, kerjaannya banyak. Sebenarnya kesempatan ibu rumah tangga nggak selalu juga ketika anak-anak berangkat sekolah. Itulah saatnya ibu-ibu me time antara kita dengan Allah, ya, bertawajuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dari waktu duha dari jam 9 pagi sampai menjelang jam 11, 2 jam itu, kalau yang ngajinya sudah lancar dapat 4 juz. Kalau yang ngajinya udah lancar ya, karena orang yang sudah lancar itu 1 juz itu cuma 30 menit. Bu, itu kita punya target 3 kali hatam, gak ada apa-apanya dengan hatam Qurannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hatam Qurannya 60 kali selama Ramadan. 1 kali malam dia hatam, 1 kali siang dia hatam. 30 kali dia hatam malam hari, 30 kali dia hatam siang hari. Kalau kita yang gak pernah mencoba memaksa jiwa untuk tilawah lebih banyak, kita bilang itu beneran apa enggak sih Imam Syafi'i pernah hatam sampai 60 kali. Kalau cerita orang-orang soleh, gak mungkin ceritanya itu fiktif atau bohong atau karangan atau hoax, karena ini riwayatnya mutawatir, jelas. Wajar Imam Syafi'i bisa hatam seperti itu. Di luar beliau sholat, ya, berarti di luar sholat ya, kan beliau juga sholat, ada makannya juga, itu bisa menghatamkan Quran 1 kali dalam 1 hari. Jadi maksud saya apa? Supaya kita tuh, dan itu telah dicoba oleh anak-anak santri di beberapa pesantren. Itu anak santri SMP bisa hatam Quran 15 kali selama bulan Ramadan. Termasuk anak yatim saya di asrama, saya kasih motivasi seperti itu, dia bisa 3 hari sekali hatam. Berarti sehari 10 juz. Dia juga sekolah, tapi memang akhirnya dia sedikit tidur. Karena untuk tilawah dia sampai jam 12, dia tidur 2 jam, bangun lagi, sholat, tilawah lagi. Karena apa? Nanti siang ada pasangannya apa? Qiyam. Ibadah Ramadan itu siang dan qiyam. Siang harinya siang, malam harinya qiyam. Qiyam itu menghidupkan malam. Bukan nonton bola ya. Jangan sampai, maaf nih, selalu ada gangguan memang. Pas lagi Ramadan gitu, wah ada bola bagus nih gitu kata bapak-bapak. Maknya mau tidur keganggu juga. Karena giliran gol mereka teriak. Keganggu ya Bu. Masya Allah. Itulah, pastikan setiap kita menuju kebaikan ada tantangannya. Jadi dibuat program ya Bunda ya. Misalnya program berikutnya apa? Tadi sudah apa? Program sholat fardu, tilawah, program sodakoh, program infak sodakoh. Bahwa kalau anak-anak di sekolahan itu udah diprogram sama bu gurunya, bawa kenkleng infak subuh. Bu, jangan cuma anak-anak yang punya program infak subuh. Kita harusnya punya program infak subuh. Kalau sambil berdiri dikit boleh ya? Nah, infak subuh tuh begini mensiasatinya. Nggak harus infak subuh. Bagaimana intinya di bulan Ramadan itu kita bisa melaksanakan infak setiap hari. Ada program, direncanakan. Kenapa harus begitu? Karena Rasulullah mengatakan amal yang terbaik itu hila wa dawam. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak, tapi dia rutin, continue, to be continue, terus menerus dikerjakan. Kata ibu-ibu, saya mah langsung aja ustazah nanti di malam takbiran 50 juta gitu ya. Itu bagus. Tapi kadang-kadang kan ada fakir miskin butuh makannya tiap hari, nggak cuma malam takbiran. Dari mana kita sisihkan Bu infak harian kita? Nih maaf ya, karena kita sering memahami puasa itu secara materialistis, sehingga ketika Ramadan akhirnya anggaran makan kita meningkat. Harusnya anggaran makan kita berkurang. Kenapa? Karena makan kita cuma 2 kali, sahur dan berbuka. Ada gangguan kah? Nggak masalah ya. Sahur dan berbuka.
Harusnya kalau di rumah itu ada 5 orang misalnya ya, di rumah itu ada 5 orang, makan siang itu ternyata anggarannya setiap orang itu 15.000 misal, atau karena masak sendiri anggaran makan kita itu cuma 10.000. Kalau berlima makan siang kita berarti cuma 50.000. Harusnya 50.000 ini menjadi infak harian kita, bahwa setiap hari kita akan infak 50.000, dan orangnya udah kita list juga. Hari ini saya mau infak ke si Anu, mau dibelikan bentuk beras silahkan, sesuai kita tuh udah melirik-lirik nih calon orang yang akan kita berikannya, dia kebutuhannya apa. Atau ibu mau lengkapi, mau belanja sayur sebanyak 50.000, ada ayamnya, ada apanya, ada berasnya 1 liter gitu misalnya nih ya. Itu mas saya memberikan contoh aja, silahkan ibu praktek mas seperti apa. Ini kan faktanya harusnya biaya makan siang itu malah kita jadi nggak boro-boro bisaan infak, malah jadi berlipat ganda lagi. Kenapa? Karena buka puasanya balas dan segala harus dibeli. Masya Allah. Sahurnya juga kita harus makan istimewa, biar harus masaknya harus yang enak-enak, biar biar tertarik makan sahurnya. Padahal sahur itu bunda, waktu sahur itu bukan untuk makan sebenarnya. Makanya kata Rasulullah, sahurlah walaupun hanya minum seteguk. Berarti kan sahur itu nggak harus makan berat-berat ya. Nggak usah makan batu, nggak usah makan pasir, makan yang ringan-ringan aja. Kalau buat ibu-ibu nih, sebenarnya sahur itu kalaulah berkenan segelas jus, 3 butir kurma, 1 butir telur rebus omega, insya Allah tanya deh sama dokter, itu udah cukup sehat dan berenergi. Jadi sahur gak usah makan rendang bu, nanti minyaknya bersisa di tenggorokan. Apalagi sahur pakai goreng pete, sambal terasi. Ya, jangan sahur makan sambal terasi, karena nanti akan berpengaruh ya di siang harinya. Kita bawaannya menjadi haus. Jadi hal-hal ya itu ibu-ibu ternyata untuk hal segitu juga penting. Dan menghindari rasa kantuk yang banyak ketika berbuka puasa, jangan banyak minum es. Jadi Masya Allah, kenapa kita salah kaprah beri harinya pabrik sirup yang untung ketika Ramadan tiba? Gara-gara yang keluar hadisnya siapa? Yang nyunahin siapa? Berbuka puasa dengan yang manis, menatap suami sambil menatap senyumnya istri, berbuka dengan yang manis. Minumnya air putih bu, sambil menatap senyum istri, atau istrinya sambil menatap senyum suami, kan buka puasanya manis ya. Tapi maksudnya gini, yang manis di situ yang alami bu. Yang pertama sangat dianjurkan kurma. Walaupun buat orang Indonesia itu apa ya, benar-benar banyak orang Indonesia cuma bilang ya kurma karena sunnahnya aja dah, 1 aja makan kurma. Gak terlalu suka, gak semua orang terlalu suka sama kurma. Tapi saya penyuka kurma. Ketemu kalau saya buka puasanya pakai rutop, kurma rutop itu saya bisa 7 bu, karena rasanya kan kayak sawo, empuk gitu, enak ya. Kemudian selanjutnya sampai jam berapa bu? Sampai jam berapa? Sampai jam 5 lewat berapa? Lewat 10 apa 15? Diizinkannya sampai jam berapa bundaku sayang? Hah? 17:04, kurang 1/4 jam lagi. Baik, saya percepat. Satu, agendanya ya harus dibuat agenda seperti itu, infak harian. Dan itu kalau bisa memang seluruh keluarga bisa bergantian bu. Jadi semuanya bisa merasakan ringannya mengeluarkan infak. Dan begitulah Rasulullah dikatakan, Rasulullah itu kalau bila tiba Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu lebih kencang dari hembusan angin. Jadi kalau berbagi itu udah nggak hitung-hitungan lagi. Emang kalau paling enak berbagi itu lewat m-banking ya bu, karena ibu nggak ngelihat lembaran uangnya. Kalau mau berbagi langsung cash itu kan 500.000 tuh gede ya.
Kalau M-Banking kan tinggal ngetik aja, transfer aja 500.000, nggak kelihatan lembarannya. Jadi kalau mau berbagi tanpa takut menghitung dan berat, pakai M-Banking, saya berharap begitu. Baik, selanjutnya apalagi Bun yang harus diagendakan? Buat agenda tadarus bersama keluarga ya. Kan selama ini selalunya bersama jamaah. Paling tidak kapan ya? Kapan? Weekend. Di hari Minggu, tapi kita seringnya apa? Hari Minggu, weekend, buka puasa bersama, jauh. Antri. Akhirnya ketinggalan taraweh. Ketinggalan segala macam. Yang harusnya bisa digunakan buat tadarus bersama. Gitu ya. Itu penting. Kemudian apalagi? Ada kita ingin istiqomah karena Ramadan itu bulan latihan. Jadi diperjuangkan. Kalau hari-hari biasa, duha saya itu sampai hari ini, dari saya usia 20 sampai sekarang saya usia udah 50, duha saya cuma 2 rakaat aja. Saya mau naik kelas. Saya mau coba bismillah istiqomah sejak Ramadan tahun ini, duha saya minimal 4 rakaat minimal. Gitu ya. Itu harus ditarget Bu, kalau nggak ditarget nggak bisa. Syukur-syukur ibu targetnya saya pingin mencoba 2 pekan sekali, paling tidak duha saya harus 8 rakaat. Gitu. Terus apa lagi? Zikir pagi. Kalau selama ini habis subuh itu langsung ikutan larut tertidur kembali, Ramadan kita rencanakan punya janji dengan diri sambil memohon kepada Allah segala kekuatan, karena kita udah bagus banget Bu. Bangun qiyamul lail, Bun. Kalau bangun sahur jangan lupa harus ada qiyamul lailnya. Walaupun 2 rakaat. Gak apa-apa di masjid udah ikut witir. Tidak ada halangan buat orang yang sudah witir terus mendirikan qiyamul lail. Ya kan? Jadi kalau sebelum membangunkan keluarga, kita bangun duluan. Itulah dahsyatnya peranan ibu. Ibu-ibu harus bangun lebih awal, harus masak lebih awal, harus ngurusin anak lebih awal, dan istirahatnya paling akhir. Maka itulah jihad yang luar biasa. Peran ibu itu luar biasa. Maka harus ada kiat-kiatnya kan buat suksesnya seorang ibu. Bagaimana ibu melakukan dalam satu waktu berbagai macam aktivitas. Ketika kita nggak ada asisten rumah tangga Bu, sambil nyuci harus bisa sambil nyapu, sambil ngepel, bisa nyiapin masakan, ya kan. Ntar pas mau buka puasa tinggal cemplung-cemplung gitu kan. Itu semuanya satu waktu udah teratur. Karena perempuan kalau nggak ngatur seperti itu, masya Allah. Kemudian harus mengatur bahwa di dapur nggak harus 4 jam. Masak siang hari itu cukup setelah ibu kaulilah. Apa Bu kaulilah? Udah sangat populer kan kaulilah? Apa kaulilah? Tidur sejenak. Tidur siangnya jam berapa? Ya, ada yang idealnya sebelum zuhur, atau kita setelah sholat zuhur gak apa-apa. Jatuhnya kayak boci ya, bobo ciang ya, bobo ciang. Itu mungkin gak harus juga Bu bobo ciangnya 2 jam. Bisa tidur tek aja setengah jam. Nah disinilah sebenarnya posisinya. Meskipun bahwa tidurnya orang berpuasa itu pahala itu setelah diteliti katanya hadisnya mursal. Ada yang bilang doif, bahkan mursal. Mursal itu berarti tertolak, bahkan itu palsu gitu. Tapi kalau tadi tidurnya niat kaulillah, tidur yang setengah jam itu pun niatkannya apa? Kayak HP di refresh. HP itu kalau di refresh cuma 1 menit, tapi ketika hang itu press lagi semuanya ya. Nah diharapkan tidur yang sebentar itu membuat ibu lebih segar, lebih bugar, dan siap menghadapi malam. Untuk tarawihnya, untuk qiyamul lailnya. Itu manfaat kaulilah. Jadi kaulilah itu disunnahkan. Kenapa? Supaya malam itu walaupun tidur malamnya nggak banyak, tapi bisa kebangun dan segar, bisa melaksanakan qiyamul lail. Disitulah tidur bisa bernilai ibadah. Terus apa lagi Bun? Nah ba'da subuh
kita lanjutkan, karena tadi ketika sahur itu bukan cuma makan. Lihat ibu ya, di Ali Imran ayat 17 dan juga di surat Ar-Ra'd kalau nggak salah ayat 15, itu ayat yang berkenaan dengan sahur itu terkait dengan bukan makan, tapi wabil ashari yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Maksudnya kalau kita bukan lagi sahur banyak istighfar, astagfirullahaladzim ini keasinan, astagfirullahaladzim ini nasi masih keras, itu melayan ya. Bukan itu ya Bu, bukan. Tapi kapan waktu istighfar paling utama? Yaitu antara sahur dan subuh. Jadi kita upayakan Bu, sebelum ketika ada di hanya Indonesia ya yang masih ada imsak, di tempat lain nggak ada. Ya nanti berarti ambil wudhu, bersih-bersih, gosok gigi, ambil wudhu, terus kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat, dilanjutkan dengan istighfar. Gitu. Sampai begitu azan subuh. Tapi upayakan ya Bu, sebelum itu kita masih minum dulu, minum terakhir. Terus kita sholat sunat wudhu, istighfar sampai azan subuh, qobla subuh 2 rakaat, sholat subuh, ba'da subuh zikir dan tilawah sampai tiba syuruk. Ini penting banget. Kenapa? Berangkat umroh enggak, haji enggak, tapi kita duduk di rumah masih dapat pahala haji dan umroh dengan sempurna. Jadi jangan disia-siakan. Kalau toh ibu udah kelelahan menuju istirahatnya, nantilah nggak apa-apa lah, suaminya udah berangkat ke kantor, anaknya udah berangkat sekolah, mau istirahat dulu pagi hari nggak apa-apa. Misalnya kebetulan yang tidak kerja, kata ibu, kalau yang bekerja gimana? Kan ibu bisa mensiasati. Kalau perjalanannya jauh bisa tidur di mobil. Itu mah pinter-pinter ibu yang ngatur. Ya, jadi jangan pernah disia-siakan. Selanjutnya sunnah-sunnah, dan jangan pernah lupa Bunda menggapai grand prize atau apa? Big diskon ya. Diskon terbesar dari Allah di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita belum tentu dikasih usia sama Allah sampai usia 83 tahun. Kita belum tentu, walaupun dikasih usia 83 tahun, belum tentu sampai usia 83 tahun kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Bisa sholat dengan ruku, dengan sujud. Sekarang itu banyak ya, kita nih baru usia 50-60, lutut udah mulai cekat-cekut, sholat udah mulai duduk di kursi, gak bisa sempurna dengan ruku dan sujudnya. Jadi belum tentu sampai usia 83 tahun kita dalam keadaan fit dan prima, gitu ya. Jadi tapi ketika kita malam itu berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Silahkan nanti dibaca surat Al-Qadar. Kalau malam itu Bunda kebetulan tilawah 1 juz, Allah akan mencatatnya seakan-akan malam itu Bunda tilawah sepanjang 1000 bulan. Kalau malam itu kita qiyamul lail, padahal cuma 11 rakaat, Allah akan mencatatnya seakan-akan kita, malaikat akan mencatatnya kita seakan-akan tilawah, mungkin tilawahnya cuma 1 juz, tapi seakan-akan tilawah sepanjang malam. Infaknya cuma 100.000, tapi seakan-akan infak di malam itu sepanjang malam, selama 1000 bulan. Jadi semua ibadah kita di malam itu, kalau kita berbarengan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi kan kapan datangnya Lailatul Qadar? Mungkin ada beberapa hadis yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu diintip-intip deh, malam ganjil, gitu ya. Jadi makanya kalau ibu lihat deh, kalau itikaf yang orang-orang pilih-pilih itikafnya malam 21, 23, 25, 27, 29, itu masjid biasanya lebih penuh. Malam genap rada sepi biasanya kalau ada itikaf 10 hari, kayak gitu nggak? Nah, sekarang masalahnya ketika ada perbedaan, ibu mau bingung, ini malam ganjilnya siapa? Walaupun katanya NU sama Muhammadiyah sepakat tanggal 1 Ramadannya mulai dari tanggal 1 ya.
NU dan Muhammadiyah Ramadannya sepakat mulai tanggal 1. Tapi Maretnya nggak tahu, ada yang 23 mungkin, ada yang 22 mungkin. Mudah-mudahan aja sepakat juga ya. Kalau kebetulan berbeda, coba gimana Bu? Maka perbedaan itu adalah rahmat, kata Rasulullah. Berarti rahmatnya apa? Kalau gitu nggak usah nunggu cari, karena ganjil kata Muhammadiyah, genap kata NU. Ganjil kata NU, genap kata Muhammadiyah. Misalnya nih kita berbeda setarnya, pasti beda ganjil genapnya. Ternyata metode ganjil genap bukan cuma peraturan DKI ya Bu, bukan cuma mobil ganjil genap Bu. Rupanya umat Islam mengenal ganjil genap sejak dahulu kala. Sejak Islam disyariatkan ada ganjil dan genap. Ya, Masya Allah. Jadi saya berpikir, ya saya pas ngomong ganjil genap, ya Allah, kita menanti-nanti malam Lailatul Qadar di ganjil dan genap. Jadi Ibu, hikmahnya apa? Tebus saja 10 hari itu, 10 hari terakhir untuk iktikaf, untuk memperbanyak amal soleh. Kita nggak pernah tahu malam mana yang berbarengan seluruh malaikat turun ke bumi. Bahkan tak sejengkal pun yang kosong dari tempat itu, semua bumi ditempati oleh malaikat. Masya Allah. Sampai-sampai Bun, kita nggak sanggup lagi berkata-kata ketika berdoa, hanya derai air mata. Ya, hanya derai air mata, itu pun udah cukup. Masya Allah, malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Ya, insya Allah. Nah, sehingga di penghujung Ramadan, kalau di awal Ramadan berarti kita persiapannya yuk banyak berdoa. Tadi doanya dibacain oleh Ketua Majelis Taklim. Kalau sahabat itu persiapkan diri dari 6 bulan sebelumnya. Kemudian kita kaum muslimin di Indonesia terkenal dengan doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma salimna Ramadan wa salim Ramadan lana. Itu penting doa buat kita. Kita nggak pernah ada yang tahu. Justru detik-detik menjelang Ramadan mungkin ada keluarga kita yang meninggal, ada saudara, ada teman, ada sahabat, dan seperti itu. Jadi Bu, ini kita tinggal menuju Ramadan berapa hari lagi? 5 ya? 5 hari lagi kurang lebih. Kita nggak pernah tahu nasib kita 5 hari ke depan. Jangankan 5 hari lagi, ya kan? Kalau kita lihat kemarin dikirimin orangnya, orang cuma baru lagi nyetor apa, tiba-tiba muter, meninggal gitu ya kan. Masya Allah. Jadi ini penting. Mudah-mudahan ketika Ibu mengucapkan Allahumma salimna Ramadan wa salim Ramadan lana, ya Rabb, sampaikan aku kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku. Terakhir Bunda, yuk yakini bahwa tadi ya hadis yang disampaikan bahwa Ramadan tiba itu idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Semua pintu surga terbuka. Di malam pertama Ramadan, Allah akan membelenggu setan dan jin yang zalim. Kemudian waguliqatil abwabun nar, dan menutup pintu-pintu neraka. Kemudian datanglah malaikat memanggil, wahai ahli kebaikan, datanglah. Wahai ahli maksiat, nyahlah. Gitu ya. Masya Allah. Jadi inilah keutamaan-keutamaan Ramadan yang harus kita praktekkan. Dan selain itu, tadi ya dibukakan pintu surga adalah, jadi saum dan Quran ini akan datang yang benar-benar jadi bestie kita, akan memberikan syafaat di hari kiamat. Hadisnya populer, yuk kita nikmati, kita yakini dengan keimanan yang sesungguh-sungguhnya. Ketika kita membaca sebuah hadis, as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana azazibi, dan akulah yang akan membalasnya. Saum akan datang di hari kiamat nanti. Ketika kita di yaumul hisab, di MA mahkamah Allah, padang mahsyar, ternyata sholat kita cacat, kurang khusyuk, fikihnya ada yang kelewat misalnya, infak sedekah kita cacat karena riya, nggak sempurna pahalanya, sehingga ringanlah ke amal kebaikan kita.
Ibu baca surat Al-Qari'ah, nasib orang yang ringan amal kebaikannya di mana? Di neraka hutamah. Maka sayati saumun, akan datang puasa, karena puasa pahalanya digenggam oleh Allah. Puasa akan menjadi penyelamat. Itulah keutamaan saum. Maka orang-orang yang tahu keutamaan ini, begitu selesai Ramadan, gak mau berlama-lama makan-makannya, kulinerannya, 3 hari aja, di hari keempat udah saum lagi. Itu Bu, kalau orang udah cinta dengan saumnya, paling lama sepekan aja, sehingga tidak akan ada pertentangan lagi mana duluan bayar hutang atau 6 hari saum sunnah. Kalau kita sepakat makannya cuma 3 hari, setelah itu kita gaspol gaspol dengan bayar hutangnya atau gaspol dengan saum sunnahnya, insya Allah gak harus berdebat setiap tahun mana duluan, karena saum akan datang. Yang kedua, besti kita, Iqra'ul Quran fa innahu sayati fi yaumil qiyamati bi ashabiha. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang di hari kiamat kepada ashabi. Siapa? Sahabatnya, best friendnya, bestinya. Dia akan datang, akan ikut menyelamatkan. Ya Rabb, jangan siksa dia, selamatkan dia. Dia lelah, dia letih, siang habis ngurusin keluarga, apalagi ada yang perempuan bekerja ikut mencari nafkah gitu ya kan. Tapi dia masih tahan ngantuknya demi aku. Huruf demi huruf dia lihat, huruf demi huruf dia lantunkan. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Itulah Bunda, Ramadan berarti Al-Quran, Ramadan siam. Syukur berarti kita harus begitu dekat dengan Al-Quran. Terakhir, jangan lupa manfaatkan momentum Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Kalau manusia tanpa otak apa, Bu? Kalau ada orang enggak melakukan sesuatu yang enggak beres, orang misalnya ngomong enggak punya otak nih gitu ya. Terus kalau ada orang melakukan kejahatan, siapa nih otaknya? Ya otak dicarinya untuk hal-hal yang kurang bagus ya. Nah, ternyata selamat datang. Biasanya peraturannya di majelis taklim yang datang terakhir itu baca doa ya. Jadi nanti doanya bukan saya, tapi Bu Juju. Baik. Nah, doa ini penting banget Bunda, karena doa adalah otaknya ibadah. Di sisi lain doa disebut juga adalah mukhul ibadah, atau senjatanya ad-du'a'u silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Doa sepanjang Ramadan, mau siangnya mau malamnya. Bahkan salasun kata Rasulullah, la taraddu da'awat, 3 orang yang tidak akan aku tolak doanya. Siapa? Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang puasa Ramadan, dan doa orang yang musafir. Jadi makanya kenapa sih kalau kita mau melakukan safar, baca doa safar dulu. Safar itu kita seringnya kalau doa safar, sholat safar kalau kita mau haji umroh aja ya. Kalau mudik suka sholat safar gak? Padahal safar juga kan. Coba kalau mudik nggak dibilang safar, kenyataannya apa? Suka ngejamak dan mengkosor sholat. Kan jamak kosor itu hanya bisa dilaksanakan kalau safar. Berarti mudik safar. Mobilnya mogok, kenapa di jalan sepi sunyi. Oh, kita menjerit kepada Allah berdoa, diijabah sama Allah doa orang yang ya Allah dekatkan yang jauh itu, supaya hati kita mulai riang walaupun kegelap, sunyi, sepi gitu ya kan. Di tengah jalan melintasnya entah lintas Sumatera, entah lintas mana lah. Ke kampung saya juga sama Bu, kalau udah jam 1 malam tuh melintas hutan-hutan yang sama kayak gitu. Nah itu kan ada kekhawatiran berdoa. Doa orang yang safar itu dijabah oleh Allah. Bukan cuma orang yang safarnya haji dan umrah, dan doa orang yang berpuasa. Sejak sahurnya, setiap napasnya, mau berbuka, setiap infak dan sedekah. Ingat ya tadi, sedekah yang rutin setiap hari ibu lakukan selalu diniatkan dalam hati, ya Allah, ini sedekah buat ibu saya juga, atau buat ayah saya juga, terutama yang udah meninggal ya Bu. Sebutkan nama dan bintinya. Setiap hari kan orang tua kita berarti dapat kiriman pahala. Tuh ya. Jadi kalau setiap Ramadan waktu orang tua kita ada, setiap hari ibu ngirim
juadah untuk berbuka atau sahur ketika mereka hidup, maka ketika Ramadan dan orang tua sudah tidak ada, orang-orang yang dicintai sudah tidak ada, infak sodakolah setiap hari sebut namanya, seakan-akan mereka dapat kiriman makan dan juadah yang terindah dari keluarga. Jangan lupa dengan doanya, selalu dibaca doa sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita nggak berdoa, kita itu seperti MBO, mati bagian otak. Kalau udah mati bagian otak, berarti 99% sudah mati. Jadi Masya Allah bun, jangan takut nggak diijabah sama Allah. Karena itulah diperdalam lagi, silakan baca tafsirnya Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdoa dan bertaubat dari segala dosa. Karena inilah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Allah, aku malu kalau ada hambaku datang menengadah mengangkat tangannya, kemudian dia kembali dengan hampa karena tidak digabungkan doanya. Allah bilang begitu. Aku malu bila hambaku meminta, dia kembali dengan hampa, tidak ada pengabulan doa. Aku malu, kata Allah. Bahkan bila hambaku berdosa di malam hari, ku tunggu taubatnya di siang hari. Bila dia berdosa di siang hari, ku tunggu taubatnya di malam hari. Bila dia mendekatiku dengan sejengkal, dengan sehasta, aku akan mendekatinya lebih dekat lagi dengan sejengkal. Bila dia memburuku dengan berjalan, ku akan memburunya dengan berlari. Masya Allah, itulah Allah. Itulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya mujibas sa'ilin. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 5:30, kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, keafiatan, keselamatan, keistiqomahan, mendapatkan semua suguhan juadah oleh-oleh Ramadan yang istimewa untuk kita semuanya. Terlebih kita sangat merindukan, ya Rabb, kami nggak tahu umur kami sampai kapan, tapi kami ingin andaikan setiap tahun Ramadan kami dapat Lailatul Qadar. Begitulah setiap tahun kami mendapatkan bonus ibadah kami bernilai 83 tahun. Inilah kami ya Allah, pada sore hari ini Majelis Taklim Arafah bermohon dan bermunajat kepadamu menutup bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Sya'ban yang penuh mubarak. Ini awal momentum kami menentukan target-target ibadah kami, agar kami bisa berkarub kepadamu. Ya Rabb, mungkin ada orang-orang yang telah kembali ke rahmat-Mu. Orang tua kami, nenek kakek kami, ayah kami, bunda kami, saudara kami, teman kerabat kami, ada mungkin pasangan hidup kami yang telah kembali kepadamu. Kau janjikan Ramadan tiba, pintu surga terbuka dan neraka tertutup. Semoga surga akan terbuka selamanya untuk mereka, dan neraka pun akan tertutup selamanya untuk mereka. Ya Allah, kami tahu kalau kubur itu sempit, dan amal solehlah yang akan membuat luasnya kubur. Kami tahu kalau kubur itu sunyi dan sepi, amal solehlah yang akan menjadi temannya. Kami tahu gelapnya kubur yang hanya beberapa meter, ditutup dengan kayu, ditutup dengan tanah, diinjak-injak, hujan lebat. Tapi Masya Allah, bacaan Al-Quran akan menjadi cahaya di kuburnya. Ya Rabb, semoga semua yang telah kembali ke rahmat-Mu, Kau ampuni semua dosa-dosanya, Kau terima semua ibadahnya, gantikan kain kafannya dengan selai rahmat dan maghfirahnya, dijadikan kuburnya taman dari taman surganya, dan dijadikan amal-amal solehnya menjadi teman keceriaan dan kebahagiaan di kuburnya, dan Al-Quran yang senantiasa mereka membacanya menjadi cahaya di kuburnya. Rabbana ya Rabb, untuk orang tua kami yang masih hidup, mungkin kami jauh nggak sempat berjabat tangan, bercium tangan. Untuk mereka ya Allah, berikan sehat walafiat, umur yang barakah, akhir hayat yang husnul khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa bisafa'ati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa basi madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan
وسلم رمضان لنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir wa anta yassir ya mu'in ya munir ya nasir wa ya khairan nasirin. Bismillah ma sha Allah la haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'mati min Allah. Masya Allah khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifu su'a illallah. Aina ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Halim ya Sattar ya Karim ya Akbar ya Maulana ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bunda semua atas segala sikap, kehilapan, kata-kata yang tidak berkenan. Semoga bunda berkenan memaafkan segala kehilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah